Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua selalu dalam kondisi sehat ya. Dan jangan lupa kita harus selalu berbahagia bersama mama, papa, dan semua keluarga yang lain di rumah ya. Hari ini berjumpa kembali dengan Mister dalam pembelajaran PJOK kelas 1, dimana sekarang kita sudah masuk ke tema 4 keluargaku dan subtema 2 kegiatan keluargaku. Untuk materi PJOK yaitu gerak dasar berlari ya. Tapi sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita awali dengan membacakan doa. Anak-anak, pada saat berdoa, sikap badan atau posisi tangan ya sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ya, demikian tadi kita telah bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Dan Mister ingatkan untuk anak-anak semua, di mana masa sekarang ini masih masa pandemi ya, atau virus corona. Maka untuk mengatasi hal tersebut, untuk menjaga agar diri kita terbebas dari corona, kita harus selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi corona. Bagaimana caranya? Anak-anak selalu memakai masker ketika bepergian ya. Dan tidak lupa mencuci tangan setelah bepergian dari luar. Dan saat di luar kita harus menjaga jarak dengan orang lain ya. Itu harus anak-anak tekankan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak semua, tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana peserta didik diharapkan satu, mampu menjelaskan prosedur gerakan berlari satu arah dengan tepat, ya. Dan kedua, dapat mempraktekkan prosedur gerakan berlari satu arah dengan percaya diri. Oke, jelas ya anak-anak ya. Semoga tujuan pembelajaran ini anak-anak bisa mencapainya. Makanya anak-anak perlu perhatikan ya dengan tetap menonton video ini. Anak-anak semua pasti ingat ya, apa itu gerak lokomotor? Iya betul, gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat atau suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tubuh kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini Mister berikan contoh 4 gerakan lokomotor yang pada tema 1 anak-anak juga pernah belajar ya. Yaitu apa itu? Berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Kalau minggu lalu kita semua sudah belajar tentang bagaimana cara berjalan satu arah. Hari ini kita akan lanjutkan dengan belajar berlari satu arah. Bagaimana caranya? Iya. Cara berlari yang benar. 1. Posisi badan agak condong ke depan. 2. Pandangan mata ke depan. 3. Berlari dengan koordinasi gerakan tangan dan kaki yang sesuai. Kalau kita perhatikan gambar ya, anak-anak semua, ketika kaki kiri di depan, maka tangan kanan di depan. Sebaliknya, ketika kaki kanan di depan, maka tangan kiri di depan. Seperti itu ya, saling menyilang gitu. Dan berlari lurus ke depan.
Nah, perlu diingat anak-anak ya, berjalan berbeda dengan berlari. Kalau berjalan itu gerakan kaki kita pelan, kalau berlari gerakan kaki kita lebih cepat. Ya, bisa dipahami ya. Baik. Nah, untuk melatih gerakan lari, kita bisa melakukan latihan berlari dengan memindahkan bola. Ya, di situ ada gambar. Itu sebenarnya itu satu anak ya, anak-anak ya. Dia melakukan gerakan lari memindahkan bola. Di situ ada garis start dan garis finish, atau titik start dan titik finish. Nah, caranya bagaimana? Buatlah garis start dan garis finish. Taruh 5 buah bola di garis finish. Pemain berada di garis start. Pemain berlari dari garis start menuju garis finish untuk mengambil bola ya. Setelah mengambil bola, pemain kembali ke garis start untuk menaruh bola. Lakukan berulang-ulang sampai semua bola di garis finish ditaruh di garis start ya. Jadi dengan gerakan seperti ini, maka secara tidak langsung kita sudah membiasakan diri untuk melakukan gerakan berlari ya. Bisa dipahami ya anak-anak semua ya. Nah, kita juga bisa berlatih yaitu dengan menggunakan lari estafet. Lari estafet itu suatu permainan bola secara gerakan lari secara bergantian dan menggunakan alat ya. Di sini kita lihat dalam gerakan lari estafet, anak-anak pada gambar menggunakan alat berupa bola. Bagaimana caranya? Permainan paling sedikit dilakukan oleh 2 orang. Nah, itu cirinya ya anak-anak ya. Lari estafet selalu dilakukan lebih dari 1 orang. Maka minimal permainannya dilakukan oleh 2 orang. Pemain berbaris di garis A. Di situ ada titik A dan titik B ya. Pemain paling depan berlari ke garis B sambil membawa bola. Kemudian kembali ke garis A sambil melempar bola kepada teman yang akan berlari selanjutnya. Dan teman selanjutnya tadi akan melakukan hal yang sama ya. Dia akan berlari ke garis B, kemudian balik ke garis A dengan melempar bola. Hal ini dilakukan secara bergantian terus menerus ya. Bisa dipahami anak-anak semua ya. Dalam gerakan berlari ada satu permainan, yaitu permainan ayam dan elang ya. Kita lihat gambar. Nah, anak yang memakai kacamata tersebut adalah sebagai elangnya ya. Sedangkan 3 orang, 1 orang paling depan itu adalah induk ayam, sedangkan 2 orang di belakangnya adalah anak ayam. Nah, bagaimana cara permainannya? Cara melakukan permainan ayam dan elang. Permainan paling sedikit dilakukan oleh 3 pemain. 1 pemain menjadi elang ya, yang pakai kacamata, sedangkan pemain yang lain menjadi induk ayam dan anak ayam. Induk ayam yang paling depan dan anak ayam yang 2 belakang ya. Elang berusaha menangkap anak ayam, sedangkan induk ayam melindungi anak ayam ya. Nanti dalam permainan itu, ketika anak yang menjadi elang berhasil menangkap anak ayam, maka anak ayam itu kemudian menjadi elang ya. Jadi gantian. Seperti itu anak-anak ya. Nah, mudah-mudahan pandemi segera bisa berlalu sehingga kita bisa bermain bersama, ataupun kalau anak-anak punya teman di rumah, anak-anak bisa mengajak bermain ayam dan elang. Gitu ya anak-anak ya, biar dipahami ya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup sekian pembelajaran pada hari ini tentang gerakan berlari satu arah ya.
Semoga anak-anak semua bisa memahami dan bisa mempraktekannya satu persatu dari latihan tersebut. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa sesudah belajar. Nah, perlu saya ingatkan, pembelajaran selanjutnya kita akan pelajari tentang gerakan lokomotor yang lain. Yuk, mari kita tutup doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Ya, baik anak-anak semua, terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini dulu pembelajaran PJOK untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih. Bye bye, sampai jumpa.